Sampaikan terima kasih, dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan pemerintah, penguatan TPQ dan guru ngaji dalam ekosistem pendidikan keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita sambut dari Kemenak Pesantren Dr. Kiai Haji Basnang Said MPD, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ulama al-kiram yang kami muliakan, yang kami hormati, pencetus masa depan dan keagungan Al-Quran, beliau Bapak Kiai Haji Khairuddin. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh jajaran yang menghidupkan Al-Quran senantiasa mendapatkan keberkahan hidup. Bisa jadi hulusnya tidak banyak dari negara, tetapi sesungguhnya hulus yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan, yang kami hormati, beliau Bapak Kiai Haji Muhyiddin. Beliau sudah lama kami kenal beliau sebagai murabbi. Makanya istilah murabbi itulah istilah yang di atasnya mu'addib, di atasnya mudarris, pun di atasnya muallim. Yang kami muliakan, yang kami hormati, tentu para kiai yang berdatangan dari seantero Nusantara. Tadi ada dari luar Jawa Timur, dari Kalimantan Timur, juga dari Indonesia Timur, Lampung tentunya, Ibu Nyai yang sama-sama kami muliakan, hadirin wal hadirat yang sama-sama kami muliakan, kami ta'zimi. Pertama, bahwa awal mulanya pesantren itu bukanlah langsung mengajarkan kitab, tetapi awal mula berdirinya pesantren adalah mengajarkan alif batas kepada anak-anak kita. Sehingga tidak ada pesantren kecuali harus mengutamakan dulu dasar-dasar bagi santri-santri putri. Nah, nanti kemudian dalam perjalanan berikutnya, karena pesantren makin luas cakupannya, ia tidak hanya nanti mengajarkan Al-Quran, tetapi sudah sampai ke atasnya Al-Quran, yaitu kira-kira bagaimana memahami dan mendalami kandungan dan isinya Al-Quran dengan berbasiskan kutubut turaf, kitab-kitab kuning. Lalu kemudian di pesantren juga sudah tumbuh lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya kira-kira diajarkan isi dan kandungannya Al-Quran. Tetapi kunci pertamanya pesantren itu tidak langsung ke kitab kuning, tidak langsung ke isi dan substansi, tetapi yang paling mendasar dulu adalah mengajarkan Al-Quran kepada para peserta didik. Nah, oleh karena itu, kalau kita mencoba mengutip bahasanya Al-Maghfurlah, Kiai Haji Mustafa Bisri, yang diridhoi oleh Allah, beliau masih sehat walafiat, beliau mengatakan bahwa NU itu adalah pesantren besar, dan pesantren itu adalah NU kecil. Jadi pesantren adalah NU besar. Mendirikan pesantren pun sama dengan mendirikan cabang-cabang Nahdlatul Ulama. Mendirikan pesantren satu harus ada kiai. Mendirikan NU harus ada syuriahnya. Jadi kalau ada kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama, MWC, kemudian anak ranting, tapi tidak ada sosok yang bisa ditokohkan, yang bisa membimbing rohani, maka sesungguhnya sedang kering kepengurusan cabang-cabang NU sampai ke bawah. Dan demikian dengan pesantren. Syaratnya mendirikan pesantren harus ada kiai. Siapa yang disebut dengan kiai? Bukan hanya sekedar panjang jenggotnya,
Bukan hanya sekedar pakai baju gamis, pakai peci putih, lalu kemudian pakai sorban. Tidak. Tapi yang disebut dengan kiai adalah orang yang lama mengecam pendidikan di pondok-pondok pesantren, memahami dasar-dasar bahasa Arab. Lalu kemudian lebih sulit lagi adalah bisa membaca kutubut turaf, menerjemahkan, memahami, dan menyampaikan kepada umat. Maka jamaah sekalian, tidak gampang menjadi kiainya Nahdlatul Ulama. Kalau orang sebelah gampang mencap dirinya sebagai kiai, tetapi di NU tidak gampang menjadi kiai. Karena syarat menjadi kiai di tubuh Nahdlatul Ulama adalah orang yang memang benar-benar lama mendapatkan, berproses untuk mendapatkan ilmu di pondok pesantren. Makanya syaratnya mendirikan pesantren, jamaah sekalian, adalah satu, harus ada kiai. Harus ada orang yang dalam pendidikan agamanya. Nah, di samping itu dulu ya biasanya harus ada ilmu tarekat yang diajarkan. Lalu yang kedua harus ada santri. Santri siapa itu? Kalau di tingkat Al-Quran, di tingkat TPA, TPQ, berarti santri-santri yang anak-anak kecil. Janganlah kemudian nanti kita terhalangi masuk surga kiai. Karena ada sejumlah anak-anak kita yang ketika ditanya, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Alangkah miskinnya sebuah masjid, yang masjid itu sepi dari suara anak-anak. Masjid yang memiliki masa depan adalah masjid yang di dalamnya ada anak-anak lari kejar-kejaran. Lalu kemudian datang orang tua agak sedikit marah, tapi tidak sampai memukul anak-anak itu. Itulah masa depannya masyarakat. Jadi kalau melihat masa depannya sebuah masyarakat, sebuah desa, sebuah kecamatan, cek masjidnya. Kalau ada masjid yang sepi, masjid yang tidak punya masa depan. Yang kira-kira bilalnya muazzinnya kalau mau azan, sandar di mimbar di belakang. Itu pun dengan Allahu Akbar, suara yang tidak. Tapi masjid yang memiliki masa depan adalah selesai azan, tiba-tiba ada anak-anak yang menyanyikan salawat burda, ada anak-anak yang menyanyikan salawat badar. Dengan segala candaannya, tiba-tiba ada temannya lagi menari, saya lagi. Itulah masjid yang punya masa depan. Tetapi masjid yang tidak punya masa depan adalah masjid yang tidak ada anak-anak berlarian. Tidak ada pembelajaran, tidak terdengarkan suara-suara Al-Quran. Maka saya itu sesungguhnya sangat kadang jengkel ketika kemudian ke masjid tiba-tiba ada orang tua ambil sajadahnya lalu memukulkan anak, mengusir keluar. Kamu nanti mati, siapa yang mau angkat kamu? Apakah mayat mau jalan sendiri? Silahkan. Justru anak-anak yang Anda pukul ini, inilah sesungguhnya yang kelak nanti akan mengangkat jenazahmu menuju ke alam barzakh. Makanya benar bahwa kemudian negara kita mengatakan tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak-anak, itu perintah Al-Quran. Walaupun ada orang mengatakan itu adalah pesanan Yahudi, pesanan Eropa, pesanan Nasrani. Silakan ngomong. Tapi sesungguhnya menyayangi anak-anak, menjaga anak-anak, mencintai mereka, itulah pesan-pesannya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, coba cek riwayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap Hasan dan Husain naik di punggungnya Nabi pada saat Nabi melaksanakan sholat, Nabi tidak akan pernah bangkit dari sujudnya kecuali kemudian memastikan cucunya apakah Hasan atau Husain turun dari punggungnya. Kenapa? Untuk memastikan bahwa cucunya itu tidak tersakiti. Maka sesungguhnya untuk masa depan sebuah bangsa, masa depan sebuah negara, pertama seperti apa keberpihakannya negara kepada pendidikan dasarnya anak-anak yang akan membentuk kepribadian di masa yang akan datang. Tepuk tangan. Maka sebenarnya kalau kita harus menghitung gaji yang harus ditinggikan, bukan gajinya dosen, bukan gajinya profesor. Kalau profesor itu terima barang jadi. Karena orang sudah jadi, sudah hebat sebenarnya. Tinggal hanya mendapatkan gelar doktor, gelar magister, gelar S1 anak-anak yang sudah tamat SMA, madrasah aliyah. Tapi sesungguhnya kalau kita harus bicara sejujur-jujurnya,
negara harus berpihak kepada kepentingan orang yang berjuang untuk menguatkan pendidikan dasar anak-anak kita. Siapa mereka? Adalah guru TK, adalah guru TPA, guru TPQ. Karena kita nggak bisa ngaji. Saya Pak Kiai bisa ngomong saat itu karena ada bekal dari guru ibtidaiyah kita. Ada bekal dari guru mengajak kita. Kalau dulu di Sulawesi Selatan itu, kalau zaman-zaman saya itu metode Baghdadiyah. Jadi orang mengaji dengan melafazkan dalam bahasa Bugis. Alefu ya sena'a, alefu ya fena'u, alefu da fena'u, a, i, u. Walaupun kita main-main, setelah itu kita cepat menyelesaikan setengah lembar. Karena nanti tugas kita akan mengambilkan air guru. Dulu ada pedati, itu pedati di bambu, lalu kemudian ada pegangannya, ember ditaruh di gantung, karena dulu kan tidak seperti hari ini. Kita harus pompa di sumur, ambil atau kemudian timba, lalu kemudian kita bawakan air ke guru. Nah, demikian sesungguhnya kejayaan masa depan sebuah bangsa adalah seperti apa kira-kira keberpihakan kita kepada orang yang mengajarkan pendidikan dasar ke anak-anak. Maka kalau kita harus mengangkat, makanya sekedar saya menyampaikan, di tradisinya Bugis di Sulawesi Selatan itu, jadi orang yang tamat mengaji itu, karena dulu kan tidak ada pembayaran. Kalau dulu sekarang masih ada 100.000 per bulan kalau ada. Sekarang ini memang aneh ini dunia. Kalau kursus matematika berkorban orang tua. Walaupun 501 juta, yang penting aku nanti bisa menjadi dokter. Tetapi begitu kemudian anak-anak diajarkan Al-Quran, 50.000 ya Allah, Pak Kiai, Pak Ustadz, mahal sekali, anakku banyak. Tapi anak pertama itu sudah belajar matematika, panggil guru kursus matematika datang ke rumahnya. Tapi begitu bicara soal masa depannya di alam barzakh, itu tidak pernah terpikirkan. Nanti kalau kalian meninggal, siapa yang mengajikan? Siapa yang membacakan doa? Nah, jadi begitu kita jadi perhitungan untuk kepentingan dunia, tapi tidak pernah perhitungan sama sekali untuk kepentingan masa depannya di akhirat. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau menghitung-hitung, sesungguhnya yang harus negara sejahterakan adalah sosok yang telah berjuang untuk menguatkan sesuatu yang bermakna bagi masa depan bangsa. Apa itu? Pendidikan dasar Al-Quran. Di madrasah ibtidaiyah, di Raudatul Atfal, di Bustanul Atfal, di taman-taman pendidikan Al-Quran. Tapi justru ini kemudian yang banyak perhitungannya orang tua. Sementara kemudian yang lalainya tidak pernah ada perhitungan. Berapapun dibayar. Tapi gilirannya yuran Al-Qurannya 50.000. Ya Allah, Pak Kiai bisa nggak 25.000 saja? Kalau 25.000 silakan, nanti kalau ibu mati ya suruh ngaji sendiri di sana. Ditanya nanti siapa. Nah, kalau di tradisi dan itulah sesungguhnya bahwa begitu kita kemudian mengajarkan Al-Quran dengan cara seperti ini, itulah maka sesungguhnya kita sedang menghidupkan Nahdlatul Ulama. Jadi kapan kemudian para guru-guru Al-Quran itu seperti kita umumnya di kampung-kampung, kita tidak berpihak, maka sebenarnya kita sedang menunggu kapan Nahdlatul Ulama mati. Tapi kapan kita menghidupkan Al-Quran di kampung, di pedesaan, maka kita sedang berjuang, sedang menunggu masa depannya Nahdlatul Ulama. Maka masa depannya NU adalah hidupkan Al-Quran, matinya NU, matikan Al-Quran. Nah, tetapi kapan kemudian mati NU karena kita tidak menghidupkan Al-Quran, maka walaupun ada disebut dengan dosa jariah, maka itulah dosa jariahnya. Kira-kira begitu. Nah, makanya di tradisi-tradisi kita di Indonesia sesungguhnya itu sangat ahlus sunnah wal jamaah. Nah, saya katakan, saya dulu di waktu kita di kampung, tradisi sampai hari ini itu, bagi anak yang hatam mengaji itu harus dipotongkan 9 ayam. Ayam kampung. Dan 18 sayapnya itu harus kemudian dimakan oleh anak-anak. Sampai kapan habisnya? Karena kan dimasak pakai lengkuas, jadi tidak basi-basi. Supaya niatnya supaya kamu nanti terbang melihat dunia.
Alhamdulillah saya terbang meninggalkan dan tinggal di Jakarta. Lalu kalau kita pergi pertama kalinya, karena metode juz amma itu, metode juz amma wassalam di akhirnya itu kan kemudian anak-anak diantar oleh ibunya mengaji dengan membawa kelapa muda yang masih ada airnya, lalu kemudian disuruh membawa jarum. Ternyata kemudian jarumnya itu supaya kamu itu benar-benar istiqomah mengerucut pikiranmu pada Al-Quran. Jadi sesungguhnya sebenarnya tradisi-tradisi kita di Indonesia ini kan sebenarnya tradisi Al-Quran. Tradisi Al-Quran, tradisi untuk pengajaran Al-Quran. Tapi kemudian ternyata dalam perjalanan kemudian orang abai. Padahal masa depannya sebuah bangsa adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pertumbuhan Taman Pendidikan Al-Quran hari ini, jumlahnya kalau tadi di sini masih 100.000. Sekarang jumlahnya TPA, TPQ termasuk PODQ, pendidikan anak usia dini Al-Quran 199.000. Jumlah TPA, TPQ. Dan kalau kita mau cek, bisa dianggap bahwa 80% adalah berafiliasi Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian yang tertati-tati juga adalah guru-guru TPA, TPQ. Maka saya sangat sepakat dengan Pak Kiai Herudin, kemudian Pak Kiai Muhyiddin, ayo kita bersama-sama mendirikan Ittihad Murabbil Quran Nahdlatul Ulama. Ini keren banget. Nah, mungkin ada peserta muktamar, komisi organisasi, ayo perjuangkan supaya Ittihad Murabbil Quran IMQNU itu bagian dari lembaga yang disahkan di Muktamar Nahdlatul Ulama ini. Karena sudah ada lembaga Rabita Ma'ahid Islamiyah, tetapi kemudian RMI hanya konsen ke pesantren. Tetapi yang mengurus TPA, TPQ pun yang mengurus madrasah, diniyah, ta'miliyah justru tidak kelihatan di tubuh Nahdlatul Ulama. Sekarang gimana caranya supaya muktamar ini bisa mengesahkan sebuah lembaga yang kemudian mengurus seperti apa kelembagaannya TPQ, mengurus kelembagaannya madrasah diniyah atau sekolah Arab pada masa kita kecil. Sekarang RMI, saya aktif di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU, itu kita hanya sekolah-sekolah formal. Ibtidaiyah, Sanawiyah Aliyah. Kalau RATK itu kan Muslimat NU, ada juga Fatayat. Tetapi untuk Ma'arif, ya Ibtidaiyah, SD, SMP, MTS, SMA, SMK. Tapi kemudian RMI, seharusnya juga sebenarnya RMI membawahi, walaupun di anggaran dasarnya ada sebenarnya. Tapi kemudian RMI lebih banyak dan condong lebih mengurus pesantrennya sebagai lembaga besar. Sementara kira-kira lembaga kecilnya yang kemudian mengurus anak-anak yang disebut dengan TPA, Madrasah Diniyah, justru kemudian belum tergambarkan di program-program Nahdlatul Ulama. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang besok akan bersidang nanti di komisi organisasi, perjuangkan agar ada kelembagaan yang mengurus taman-taman pendidikan Al-Quran. Yang di dalamnya sudah ada Ittihad Murabbil Quran li Nahdlatul Ulama. Yang kemudian kira-kira organisasi inilah kemudian yang mengajarkan ini sakit semangat ya. Nah, di Kementerian Agama hari ini, Bapak Ibu penting kami sampaikan bahwa alhamdulillah kita juga bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo melalui perjuangan Bapak Menteri Agama Pak Prof. Ki Nasaruddin Umar, Direktorat Pesantren yang tadinya unit eselon 2 sekarang menjadi unit eselon 1, menjadi Direktorat Jenderal Pesantren. Yang unit eselon 2-nya di dalamnya ada Direktorat Pendidikan Non-Formal Keagamaan. Di dalamnya ada unit eselon 3 khusus untuk Al-Quran. Namanya Subdit Pendidikan Al-Quran.
Kalau saat ini masih campur dengan MDT. Jadi Subdit Madrasah Diniyah dan Pendidikan Al-Quran. Nanti sekarang sudah keluar itu tersendiri. Namanya Subdirektorat Pendidikan Al-Quran. Yang khusus memang mengurusi Al-Quran. Dan kemudian kelembagaan Al-Quran ini ada TPA, ada TPQ, bahkan kemudian Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah dibuka kembali ada IPAKUI. Apa itu IPAKUI? Apa itu? IPAKUI itu adalah Ikatan Pendidik PAUDKU Al-Quran. Ada PAUDKU. Saya tidak tahu persis kalau di Jawa Timur apa sudah ada PAUDKU. Pendidikan anak usia dini Al-Quran. Nah, kalau kemudian ke depannya nggak apa-apa, silahkan Kiai, bikin PAUDKU. PAUDKU itu adalah pendidikan anak usia dini Al-Quran yang sesungguhnya ke depannya kita akan jadikan lembaga pendidikan formal yang setara dengan TK, setara dengan Raudatul Atfal, setara dengan Bustanul Atfal. Nah, sekarang yang berkembang ada di Jawa Barat. Tetapi kemudian penting kita supaya jangan hanya RA-nya, jangan hanya BA-nya, jangan hanya TK-nya, tapi juga ada PAUDKU yang kira-kira memang sejak dini anak-anak sudah mengenal Al-Quran. Dan kemudian nanti ada lembaga pendidikan formal yang khusus untuk kemudian mengurusi pendidikan formal yang mengajarkan Al-Quran. Nah, tantangan hari ini Bapak Ibu sekalian, ke depannya bahwa Al-Quran itu bukan hanya kemudian anak-anak kita ajarkan membaca saja, tapi kita harus melahirkan Gusbaha baru. Apa itu? Gusbaha, hafiz Al-Quran. Kemudian tidak ketinggalan, ia mampu memahami kutubut turas, hadisnya, tafsirnya, fikih wa usuluhu beliau kuasai. Tapi pada sisi yang lain ia seorang hafiz Al-Quran. Maka kedepannya anak-anak tentu kemudian kita arahkan mereka menjadi hafiz Al-Quran, tapi juga kita arahkan untuk memahami isi kandungannya Al-Quran. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal jejak-jejak Nahdlatul Ulama dalam membela Al-Quran, dalam mengajarkan kepada kita nilai Al-Quran, NU tidak bisa diragukan lagi. 1940 berdiri Jam'iyah Qur'an wal Hufaz. 1940. Kemudian MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran, pertama kalinya 1968. Nah, sehingga kemudian tilawah tadi, cara melakukan Al-Quran, seni membaca Al-Quran yang dipraktekkan tadi oleh Ibu, itu cara Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ada orang mengaji yang hanya berarti biasanya bukan orang NU. Karena cara seni membaca Al-Qurannya orang-orang itu pakai seperti tadi yang dilakukan. Nah, saya juga dulu itu kori. Saya dulu waktu di pesantren itu 2 kali di tingkat kabupaten, juara 1, di tingkat provinsi tidak dapat. Karena dulu saya problemnya tidak bisa sebut R. Jadi dulu pembulian yang sungguh menyakitkan adalah kalau orang diminta berlomba-lomba sebut R. Saya nggak bisa. Mungkin sekarang agak bisa sedikit, tapi belum. Makanya nggak pernah juara di tingkat provinsi, tapi di tingkat kabupaten juara tingkat anak-anak antar pelajar, kemudian tingkat anak-anak MTQ tingkat kabupaten itu pernah 2 kali malah. Nah, bahwa sebenarnya yang mempertahankan seperti ini adalah itu keluarga besar Nahdlatul Ulama. Makanya sebenarnya bangsa ini bisa seperti ini, itu karena peran-peran yang dimainkan oleh Nahdlatul Ulama. Andaikan bukan jejak-jejak Nahdlatul Ulama seperti ini, maka kita tidak seperti ini bangsa kita. Coba cek Bapak Ibu sekalian, tidak ada bangsa yang sehebat Indonesia. Kita bukan negara agama, kita bukan negara Islam, tetapi kemudian inisiatif untuk kemudian mempelajari Al-Quran, mendirikan pondok-pondok pesantren, demikian semaraknya di tanah air kita. Padahal kita bukan negara agama, kita bukan negara Islam. Coba. Makanya sebenarnya negara ini berutang budi kepada pesantren. Bahwa jauh sebelum kita merdeka 1945, pesantren sudah berdiri pada abad ke-14. Artinya bahwa kalau kita bicara soal pesantren, artinya bahwa pertumbuhan Al-Quran, taman-taman Al-Quran, itulah pesantren itu di masa-masa awal. Sehingga kemudian negara harus mengucapkan terima kasih kepada NU.
Karena NU lah kemudian yang membuat bisa kita beragama yang seperti ini. Toleran, hidup rukun bersama dengan yang lainnya. Orang NU tidak pernah berjuang mendirikan negara agama. Karena bagi NU, Pancasila sudah selesai. Apanya Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran? Apa kira-kira? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, qul huwallahu ahad. Tidak ada. Bicara soal permusyawaratan, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi sekarang tinggal kemudian kita harus mendorong negara agar kemudian peran-peran yang telah dimainkan oleh para ulama kita, para pengajar Al-Quran harus diapresiasi oleh negara. Harus diberikan penghargaan. Jangan hanya kemudian, justru kemudian masa depannya Indonesia adalah pada anak-anak yang memahami Al-Quran. Nah, oleh karena itu ke depannya bahwa sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan kita, di samping kemudian kira-kira mengajarkan Al-Quran, pelan-pelan kita harus juga pahamkan kepada mereka seperti apa memahami kandungan dan isinya Al-Quran. Nah, oleh karena itu penting nanti seperti apa Jam'iyah Qur'an wal Hufaz, kemudian Ittihad Murabbil Quran, menyusun pedoman-pedoman, menyusun kurikulum kira-kira penting. Seperti apa standar-standar, dan alhamdulillah terima kasih Pak Kiai sudah ada standar kompetensi pengajaran Al-Quran, ini luar biasa. Kalau tidak salah ini mungkin yang pertama. Lembaga inilah yang pertama kira-kira memiliki standar-standar kompetensi kepengajaran Al-Quran. Tepuk tangan dan bagi Bapak Ibu PW-PWNU, PC-PCNU di seluruh Indonesia yang belum memiliki standar ini, ayo belajar sama nanti yang kita akan launching ini, IMQNO, Ittihad Murabbil Quran. Nah, hanya memang kalau kita bicara soal istilah diksi, jadi kalau addaba yu'addibu ta'diban, kemudian allama yu'allimu ta'aliman, rabba yurabbi tarbiyatan. Dan ini hal yang sangat tepat. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau murabbi, tarbiyatan pendidikan itu bukan hanya mengajari anak-anak berkaitan dengan kognitifnya, berkaitan dengan keterampilannya, tapi juga yang paling penting adalah afektifnya. Maka tarbiyah itu adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ketiga-tiganya. Mengajarkan kognitifnya, bagaimana kemudian anak-anak mengetahui, bagaimana kemudian anak-anak bersikap disebut dengan afektif, dan yang paling penting adalah kira-kira seperti apa psikomotoriknya atau keterampilannya. Maka pilihan murabbi adalah pilihan yang sangat tepat, karena di dalamnya mengajarkan tiga hal. Di dalamnya ada afektif, ada kognitif, dan ada psikomotorik. Nah, pada sisi yang lain ada addaba yu'addibu, takdiban, yang kira-kira fa'ilnya mu'addib. Apa itu? Yang hanya sekedar afektif. Sementara mu'alim kira-kira lebih pada kognitif, tetapi murabbinya itu sesungguhnya mencakup tiga hal, yang itulah kira-kira teori pendidikan. Di dalamnya ada kognitif pengetahuan, ada afektif sebagai sikap, dan ada psikomotorik sebagai keterampilan. Maka insya Allah Ittihad Murabbil Quran ini adalah akan mengajarkan ketiga-tiganya kepada anak-anak kita. Ini keren dan luar biasa. Lalu yang sangat penting Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit. Beberapa waktu yang lalu itu dilakukan survei. Survei atas guru-guru agama di SD, SMP, SMA sepulau Jawa. Guru agama di SD, SMP, SMA. Guru agama apa? Guru agama PAI, Pendidikan Agama Islam. Apa yang terjadi? Hanya 52% guru agama yang dengan lancar bisa membaca Al-Quran. Coba bayangkan. Yang 52% itu bisa dianggap bisa membaca Al-Quran. Tetapi yang lancar, kalau di dalam survei itu hanya kurang lebih 19%. Jadi kira-kira guru agama di SD, SMP, SMA yang bisa seperti tadi tilawah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim, kira-kira hanya 18-19%. Yang lainnya malah yang paling karena diminta Pak Menteri Agama sambutan waktu itu. Lalu guru tersebut tidak tahu kalau di live-kan. Disuruh membaca
Yasin, karena mungkin alama alif lam mim. Kemudian kaf ha ya ain sad, ka ha ya asal. Ini guru agama. Tantangan hari ini adalah guru agama kita. Nah, oleh karena itu waktu itu Pak Dirjen Pendidikan Islam, nah sekarang gimana peran-perannya Fakultas Tarbiyah pada UIN dan IAIN? Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, tantangan hari ini seperti apa lembaga perguruan tinggi kita yang justru belum melahirkan orang-orang yang sesungguhnya memahami secara kafah nilai-nilai Islam itu. Justru pendidikan Islam kita hari ini kan pendidikan Islam kita pendidikan Islam yang terbuka, pasar. Bapak Ibu sekalian saya mengatakan bahwa pendidikan Islam kita mau UIN, IAIN, mau universitas pada perguruan tinggi swasta, itu kan semuanya serba terbuka. Disebut sebagai pasar. Apa yang disebut dengan pasar? Siapa saja boleh masuk ke dalam pasar tanpa pernah ditanya apakah kamu punya duit atau tidak. Misalnya orang mau masuk ke Fakultas Usuluddin Prodi Tafsir, tidak pernah ditanya apakah kamu bisa baca kitab kuning. Tidak pernah. Yang penting kamu Islam dan bisa mengaji. Tapi tidak pernah ditanya kalau kamu memilih prodi tafsir, sekarang apa bekalmu yang bisa kamu tunjukkan? Nggak ada. Akhirnya dalam sebuah prodi tafsir misalnya, berkumpullah anak-anak dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari SMK masuk, dari SMA masuk, dari madrasah aliyah masuk, pun dari ulia pesantren masuk. Akhirnya anak-anak dari tingkat ulia bosan belajar. Kenapa? Karena mata kuliahnya kembali ke bahasa Arab 1. Isim, fi'il, huruf, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Anak-anak yang dari tingkat ulia tambah beras, ngapain? Kita sudah bertahun-tahun di pondok. Ja'a fi'il madhi, mabnal fatala mahallalahu minal i'rabi, zaidun fa'iluhu marfu bid-dhammati zahirah, li'annahu isim mufrad. Tiba-tiba masuk ke perguruan tinggi, ternyata kembali ke bahasa Arab 1. Lebih problem lagi, masuk ke Fakultas Tarbiyah, PAI tadi kan tidak bisa ngaji. Jadi memilih prodi pendidikan agama Islam, calon guru agama. Calon guru agama masuk di Fakultas Tarbiyah. Tidak pernah ditanya, kamu dari mana sekolahmu? Tidak pernah ditanya, yang penting kamu Islam dan bisa mengaji. Akhirnya kemudian masuk ke Fakultas Tarbiyah, dilalangnya ketika masuk di Fakultas Tarbiyah lebih banyak ilmu pedagogiknya daripada substansi keilmuannya. Saya alumni Tarbiyah, hanya kita belajar tafsir tarbawi, tafsir yang berkaitan dengan pendidikan. Kullu mauludin yulad fabawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kira begitu hadis-hadisnya. Hadis tarbawi. Kita soal mustalah hadis, apa yang disebut dengan matan hadis, apa yang disebut dengan perawi, apa yang disebut dengan hadis mu'an'an, hadis mauquf, tidak pernah. Apa yang terjadi? Bagus rezekinya, akhirnya menjadi guru agama. Begitu menjadi guru agama, ya Allah, lebih parah lagi mengajar di SMA. Nah, guru agama di SMA mengajarkan satu mata pelajaran disebut PAI, tetapi isinya 4 bab. Bab 1 isinya Quran hadis, bab 2 isinya akidah akhlak, bab 3 isinya fikih, bab 4 isinya sejarah kebudayaan Islam. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama yang begitu dalam, tapi kemudian tidak memiliki substansi pengetahuan yang sepatutnya harus dimiliki oleh orang yang mengajarkan agama. Nah, ini tantangan-tantangan kita masa depan. Makanya survei yang dilakukan oleh Direktorat PAI di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu memperlihatkan hal nyata bahwa ada 50, tidak hanya 52-53% guru agama kita yang bisa mengaji. Yang kira-kira 18 agak bisa sedikit terpilnya. Selebihnya itu tidak bisa. Dan kalau ini terjadi di Pulau Jawa. Kalau kira-kira yang seperti terjadi di Pulau Jawa, yang tradisinya tradisi pesantren, nah bayangkan di Maluku, di Papua, di Indonesia Timur, bagaimana problemnya pendidikan kita ini. Kalau di Pulau Jawa saja guru agama seperti itu kondisinya, ya Allah, innalillah, masa depannya pendidikan kita itu makin suram. Nah, oleh karena itu apa yang digagas oleh Pak Kiai ini tentu Kementerian Agama sangat mengapresiasi. Dan
penting untuk kita perjuangkan bahwa harus ada badan otonom atau kelembagaan yang khusus mengurus tentang Al-Quran dan madrasah dini. Nah, makanya mungkin ada peserta muktamar di sini, ayo sampaikan besok di komisi organisasi. Kalau saya di komisi rekomendasi. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penting kami sampaikan. Ada dua kebijakan negara yang bertabrakan, tetapi tidak banyak orang tahu. Coba cek Bapak Ibu sekalian, ada namanya Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang berbenturan dengan kebijakan full day school. Sekarang tantangan hari ini, tidak ada waktunya anak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pukul 7 sampai pukul 16 sore anak-anak seharian di sekolah. Pertanyaannya, kapan anak-anak datang ke masjid, datang ke madrasah diniyah untuk menambah bobot mata pelajaran agamanya yang di SD, SMP, SMA hanya 2 jam. Sementara pada sisi yang lain ada kebijakan full day school. Nah, kemarin kami dengan staf khusus Kementerian Menko PMK itu berdiskusi. Penting kita kaji ulang kebijakan full day school. Makanya dulu waktu awal-awal kebijakan full day school itu kami di Ma'arif PBNU itu ikut menyuarakan dan kemudian teman-teman berdemonstrasi menentang kebijakan full day school karena mematikan TPA, mematikan madrasah diniyah. Nah, kalau sudah mati madrasah diniyah, mati TPA, sekarang masa depannya anak kita siapa yang jamin? Anak-anak kita tamat SD, tapi bisa nggak dipertaruhkan bahwa bisa membaca Al-Quran atau tidak? Tamat SMP, belum tentu bisa membaca Al-Quran. Lebih parah lagi, tamat SMA, belum tentu bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita hilangkan kesempatan waktu untuk kemudian datang ke sana kemari di masjid untuk membaca Al-Quran. Lalu dia mengatakan, nanti habis maghrib terlalu kasih waktunya. Anak-anak masih sementara mengaji, tiba-tiba sudah azan Isya. Setelah itu, nah begitu ditanya, leskan Al-Quran, tapi tidak ada yang berkorban untuk Al-Quran. Berkorbannya hanya untuk matematika, berkorbannya untuk biologi, berkorbannya untuk hanya bahasa Inggris. Begitu untuk masa depan orang tuanya, orang tua nggak ada yang berkorban. Nah, ini tantangan kita. Oleh karena itu Perpres 87 tahun 2017 ini penting untuk kita diskusikan bersama-sama. Peraturan Presiden nomor 87 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Apa isinya? Membayangkan bahwa anak-anak yang kurang jam mata pelajaran agamanya di sekolah sekarang diberi kesempatan untuk menghidupkan madrasah dini. Karena di sekolah hanya 2 jam. Itu pun jamnya bukan jam sungguhan. Kalau di SD hanya 35 menit, berarti kalau 2 jam berarti 70 menit. Kalau di madrasah, kalau di SMA 40 menit, berarti kalau 2 jam berapa menit? 90 menit. Berarti hanya 1,5 jam belajar anak-anak. Kemana anak-anak kita akan mendapatkan penguatan agama. Nah, ini silakan nanti IMQNU ini untuk mengkajinya. Nanti supaya termasuk kemudian madrasah diniyah, karena ini juga domainnya madrasah diniyah kita. Nah, akhirnya Bapak sekalian, saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu orang Betawi aswaja tulen, ahlus sunnah wal jamaah tulen. Tapi kemudian masjid-masjid, saya tinggal di Salemba, Jakarta Pusat. Dulunya masjid-masjid itu penuh, anak-anak jam 2 sudah anak memenuhi masjid untuk belajar madrasah diniyah, sekolah Arab. Tapi sekarang kosong masjid. Tidak ada. Kenapa? Karena sampai jam 6 sore. Jam 6 sore anak-anak baru tinggalkan sekolahnya, itu pun bisa jadi tiba jam maghrib. Kenapa? Karena macet di Jakarta. Begitu tiba di rumahnya, belum sholat maghrib, sekarang kita ambil waktunya anak. Rasa senang-senangnya anak-anak justru kemudian diambil alih, hilang oleh kita. Nah, sementara kemudian kewajibannya sebagai orang beragama, belum tentu bisa kita jamin. Maka, ayo kita bersama-sama. Silakan IMQNU ini untuk kemudian mencoba memperjuangkan agar dua kebijakan ini diselaraskan, bisa dikawal, lalu kemudian memberikan kesempatan untuk hidup tumbuh berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Tanpa lembaga pendidikan Al-Quran, masa depan bangsa kita akan menjadi suram. Hanya dengan Al-Quran, masa depan kita bisa menjadi
menemukan titik cahaya. Maka kemudian titik cahaya itu adalah kita sangat mengandalkan kehadiran Nahdlatul Ulama. Karena memang dari dulu NU sudah berjuang, jauh sebelum kita merdeka NU sudah lahir. NU sudah melakukan banyak hal untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting kami sampaikan, walaupun memang di anggaran kami di Direktorat Pesantren itu, memang untuk Al-Quran memang fluktuatif. Tetapi insya Allah tentu juga ke depannya negara harus melakukan sesuatu yang memberikan keberpihakan kepada lembaga ini. Walaupun belum bisa kami janjikan, tetapi insya Allah semoga tahun 2027 seiring dengan Direktorat Pesantren menjadi unit eselon 1 yang di dalamnya lembaga Al-Quran adalah unit eselon 3. Sehingga nanti semoga ada kesempatan, ada budget untuk menguatkan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran ini. Saya kira begitu, terima kasih, dan tentu kami mengapresiasi apa yang diikhtiarkan ini, utamanya pendirian Ittihad Murabbil Quran Nahdlatul Ulama, dan tentu juga kami titip kepada Bapak Ibu yang menjadi peserta Muktamar NU ke-35 ini untuk berjuang supaya ada kelembagaan yang dibentuk di NU yang khusus mengurus berkaitan dengan kelembagaan Al-Quran, dan yang nanti di dalamnya ada Ittihad Murabbil Quran. Demikian juga nanti madrasah-madrasah diniyah yang memang saat ini RMI belum banyak melakukan sentuhan untuk ini. Nah, sehingga kemudian penting ada kelembagaan baru, dan sebelumnya kita sudah sampaikan agar ada kelembagaan yang khusus mengurus lembaga-lembaga Al-Quran ini. Saya kira begitu, terima kasih Kai, ini keren sekali dan luar biasa. Ini amal jariah bagi kita semuanya, sehingga kemudian negara, Kementerian Agama harus mendukung apa yang telah diikhtiarkan ini. Demikian dari kami, sekali lagi tentu selamat bermuktamar NU yang ke-35, dan insya Allah semua kita mendoakan semoga NU terus berjaya, jaya NU, jaya bangsa, jaya negara. Terakhir, kalau saya mengatakan, yo mondok, mondok itu keren. Yo nyantri, nyantri itu asik. Yo mondok, yo nyantri. Yang kedua, terus saya bilang, siapa kita? Santri Indonesia. Siapa kita? Santri Indonesia. Terus saya bilang, santri Indonesia hebat, mandiri, mendunia. Hebat, mandiri, mendunia. HMM. Hebat, mandiri, mendunia. Siapa kita? Santri Indonesia. Santri Indonesia Hebat, mandiri, mendunia. Terakhir Bapak Ibu sekalian, punya nggak Instagram? Sekarang naikkan HP-nya. Naikkan HP-nya dulu, buka IG-nya. Saya juga ini. Buka IG-nya, Instagram-nya. Sudah dapat? Sudah lihat IG-nya? Ketik pendidikan pesantren. Ketik pendidikan pesantren. Sekarang kalau sudah ketik, sudah muncul, silakan menjadi followersnya. Maksud saya kenapa? Supaya nanti Bapak Ibu ada keluhan-keluhannya, sampaikan ke situ. Misalnya ada guru TPA belum pernah terima gaji, sampaikan di situ. Udah bergabung Bapak sekalian? Nah, sekarang bagus sekalian, biar bagus videonya. Yo mondok, mondok itu keren. Yo nyantri, nyantri itu asik. Lalu kita lanjut. Siapa kita? Santri Indonesia. Santri Indonesia hebat, mandiri, mendunia. Oke? Silakan ambil gambarnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Yo mondok. Yang kompak dong. Yo mondok. Mondok itu keren. Yo nyantri. Santri itu asyik. Siapa kita? Santri Indonesia. Santri Indonesia Hebat, mandiri, mendunia. tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, semoga berberkah atas pertemuan ini. Kepada Tuhan jualah kita berharap semoga apa yang kita cita-citakan insya Allah mendapatkan ridha berkah, dan insya Allah NU makin jaya, makin tumbuh berkembang mengawal Indonesia. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pemateri kita.